Oke, oke guys, begitu lah. Iya, milenial. Oke guys, ya saya lebih mengenai Suzuki lovers atau yang akan bukan mencoba-coba, yang akan memilih kendaraan, silakan untuk memilih kendaraan Suzuki. Oke guys, welcome back to Expo Official. Kali ini bersama mobil kita sudah ada di Suzuki roda 4 Manado ya. Dan kemarin kita sudah bahas bersama Suzuki roda 4 Outlet Amura. Nah saat ini kita mau bahas lebih detailnya keseluruhan Sulawesi Utara seperti apa di masa sebelum dan sesudah pandemi. Dan hari ini sudah hadir bersama kita perwakilan dari Suzuki roda 4 Manado. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Clifford Monto. Saya selaku Supervisor Marketing di PT Sinar Gaisong Prima wilayah Sulawesi Utara. Di sesi ini saya sedikit berbicara tentang histori atau sejarah SGP berada di Kota Manado atau lebih keseluruhan di Sulawesi Utara. Awalnya di tahun 2009 kita mendapat mandat dari PT Suzuki Motor bahwa Sinar Gaisong Prima bisa menjadi main dealer mobil Suzuki di wilayah Sulawesi Utara. Nah, berawal dari tahun 2009 itu, para manajemen kami langsung ketika didapat mandat atau arahan dari PT SIS langsung membentuk satu tim untuk mencari satu tempat di Kota Manado. Pada waktu berjalan memang beberapa kali kita terjadi perpindahan tempat. Belum di sini dulu. Iya, belum langsung di sini. Sebelumnya di mana? Ada di samping Gunung Juang. Ya, di samping Gunung Juang di tahun 2010 ya. Tahun 2010 PT Sinar Gaisong Prima memiliki gedung sendiri di Jalan Peretendean. Oh ya, Yang sampai saat ini. Dan megah sekali tuh. Kalau teman-teman dari jalan aja sudah bisa kelihatan itu keren banget Suzuki di sini. Ya. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, karena memang sebagai arahan dari Suzuki Motor bahwa dan tesis bahwa setiap yang mendirikan diri itu harus ada CIS dan corporate identity standar. Ya, dari standarisasi. Nah, makanya Suzuki mendirikan gedung yang besar ini, yang megah ini untuk mendukung juga atau mendukung kepuasan dari customer. Nah, jadi berarti Pak perjalanannya sudah panjang sekali di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita bicara di luar Manado sendiri Pak, Ya. di strategi di luar Manado itu apakah masih mencakup misalnya oke kita kasih semua mobil dan kita lihat tanggapan pasar, atau memang langsung dispesifik kalau di daerah ini khusus ini, seperti yang kita tahu kan ada Amura, Ya. Pemohon, dan mungkin yang sama besar kayaknya yang gitu. Iya, Sama. ya. Dengan S. Nah, itu seperti apa Pak? Yang strategi di luar Manado? Ya, otomatis strategi marketing atau strategi bagaimana kita mau meningkatkan brand, bagaimana kita mau meningkatkan penjualan, pastinya masing-masing daerah punya strategi masing-masing. Punya strategi dalam arti setiap daerah, contoh di Amburang, kita memiliki strategi sendiri karena di sana ada mata pencaharian yang memang khusus ada di sana. Contoh ada perkebunan, ada pertanian, yang begitu juga di Bitung. Kita punya strategi sendiri. Nah, strategi yang kita lakukan adalah pendekatan ke customer dengan memberikan program-program yang menarik yang mendukung usaha dari customer ini. Oke guys, tadi kita sudah bahas sedikit sejarah dari Suzuki roda 4 Manado ini, di mana Pak Phil sudah menjelaskan sejak 2009 dan lain-lain. Teman-teman bisa simak lagi. Nah, saat ini kita mau spesifik ke penjualan. Pak ini yang memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke baik, selamat sore. Saya Walter Zelset, PT Sinar Gaisong Prima, dan saya tadi ditugas atau ditanya tentang bagaimana tentang Penjualan. tentang penjualan. Sebelum pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi itu artinya kalau secara umum kita kalau melihat market itu
market itu biasa saja ya. Artinya normal. Jadi apalagi aktivitas sales itu seperti biasa. Jadi itu sebelum pandemi. Nah, lebih spesifik saya pikir akan berbicara setelah masuk ke pandemi. Oke. Nah, di pandemi itu kira-kira itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu di mana setelah diumumkan pandemi itu tentu saja ada beberapa sifat atau beberapa yang berubah ya, yang berupa tentu saja di aktivitas dari sales ataupun dari konsumen sendiri. Besar kalau kita dimasuk di pandemi itu ya, itu market itu ada penurunan hasil. Tapi secara share Suzuki itu kita ada kenaikan. Nah, masuk pandemi. Ya, masuk pandemi itu memang kalau dari segi market share itu dia ada turun, cuma secara share-nya dari Suzuki itu ada kenaikan. Nah, artinya di situ sebenarnya kita tidak dari awal-awal itu memang belum terlalu terdampak ya, karena dari bulan-bulan pertama setelah pandemi itu jadi orang semacam ada goncangan. Jadi kalau dari sales sendiri kita selalu memberikan, memang pada waktu masuk masa pandemi kita juga bekerja sama dengan Arif. Saya selaku sales head, kita langsung segera meeting dan kita langsung memberikan semacam masukan strategi persiapkan strategi apa yang akan kita handle lah ya, atau kita cover lah di masa masuknya pandemi. Nah, makanya kalau kita lihat sales pada waktu itu, karena memang saya pikir juga sales yang ada pada di saya ini adalah sales milenial kebanyakan. Kaum milenial. Kaum milenial itu biasa sudah terbiasa dengan apa yang namanya sosial media. Mereka sudah main page, dan saya pada saat itu memang sedikit kaget Pak, karena ternyata mereka juga sebelum dari masuk dari pandemi mereka itu sudah main apa yang dinamakan dengan sosial media, Facebook, page. Jadi pada waktu mereka masuk di masa pandemi, mereka sudah terbiasa dengan apa yang namanya sosial media dan page. Makanya pada waktu kita memberikan sosialisasi, mengcover dampak dari pandemi ini, ya mereka sudah sedikit banyak untuk berjualan secara online. Tapi selalu kita bilang ke sales tetap certain default, artinya untuk skill yang sales seperti canvassing itu tetap kita adakan terus, cuman situasinya yang berbeda. Nah, sebelum pandemi mungkin kita buat janjian ya teknis gampang aja, tapi setelah pandemi agak susah terus terang. Protokol kesehatan harus pakai, mereka harus pastikan bahwa sales kita itu tidak terdampak COVID. Sama-sama kan suka juga dengan virus. Iya, tambah dengan itu makanya secara market share memang turun, tapi share dari Suzuki itu dia naik. Oke. Nah, ini juga teman-teman ditandai dengan mobil ini. Kan yang kedua pada saat sebelum, kalau nggak ada memang belum masuk pandemi, pas launching ini kan. Iya, Februari. Tapi keseluruhan Indonesia sudah terdampak nih. Nah, ini mobil ini, data yang kita dapatkan ini gila-gilaan penjualan di masa pandemi. Apakah salah satu yang mengangkat share sampai nggak jatuh, salah satu penjualan atau ada dari yang Nah itu, kalau kita melihat memang, kalau saya sendiri ikut yang Excel 7 ini memang pada waktu dia launch di Februari, kita memang sudah gencar-gencarnya untuk bikin gaungannya itu memang sudah dari 2019 bukan juga sih sebenarnya dari 2000 itu dari 2019 yang Desember memang kita sudah mulai untuk bahkan konsumen sudah tahu sudah Excel 7 ini.
dan setelah kita launching di Februari ini memang sebelum pandemi kita sudah launching kemarin di kawasan parkiran di Mega Mall ya. Jadi strategi kita orang sudah tahu banyak. Jadi pada saat masuk pandemi kita karena ini sudah dipromosikan sudah terlebih dahulu jauh. Jadi orang sudah pada saat itu memang sektor serangannya sudah ada banyak yang inden. Nah itu dia. Jadi memang launchingnya ini kebetulan kita dari Extroville juga ada, kita bikin video di sana dan kita lihat antusiasme para orang yang mau coba test drive itu gila sekali sih di kawasan itu. Orang bergantian, kebetulan waktu itu 2 unit ya. Iya 2 unit kemarin. Alpha, Matic, sama Beta manual. Kenapa begitu? Karena fitur mobil ini sih gila. Kita sudah bikin review sebelum launching, teman-teman bisa cek di video dan lain-lain soal itu. Dan yang kita mau sebut tinggi banget minat dari pecinta, entah kita bicara memang brand loyal brand Suzuki ataupun lain waktu ada fitur ini loh di Suzuki. Berarti bisa dibilang salah satu yang punya Indonesia salah satu ada di jadi sebenarnya tipikal. Sebenarnya kalau kita melihat tipikal orang dari pembeli sekarang, mereka sudah mulai teredukasi dengan hal-hal yang brand. Maksud saya seperti apa? Jadi ya kita berbicara memang saya juga terus terang pada saat memang tahun 2020 itu memang orang-orang juga sudah kalau kita lihat memang sudah sedikit kesusahan sebenarnya tentang masalah pandemi, keuangan, usaha, dan juga kan memang orang-orang sekarang ini memang sudah banyak pakai kendaraan 2018 ke bawah itu orang-orang itu membeli itu by visual. Jadi mereka sekarang by visual, jadi mereka tidak mengecek tentang fitur dari kendaraan. Mereka lihat misalnya ya, merek kompetitor, itu bagus, ini bagus. Jadi mereka cuma tapi mereka tidak mengecek bagaimana tentang after sales. So guys, jadi kita sudah mendapatkan penjelasan kurang lebih seperti apa Suzuki roda 4 ini, baik dari Pak Phil tadi dan dari Pak terakhir Pak. Penyampaian untuk teman-teman viewers atau yang lagi cari-cari mobil Suzuki, yang lagi browsing kira-kira seperti apa Pak? Oke guys, ya saya lebih menekankan yang Suzuki lovers ya akan memilih kendaraan, silakan untuk memilih kendaraan Suzuki karena secara umum pickup kita itu nomor 1 di saya bisa bilang di secara nasional, apalagi yang di Sulawesi Utara itu kita pickup itu masih nomor 1. Dan memang untuk passenger kalau saya silakan untuk datang untuk test drive ke passenger kita karena kita ada yang unit XL7, ada unit yang R3 kita sediakan unit R3 ya, kita ada untuk sediakan untuk test drive di National Besung Prima. Dan untuk Suzuki lovers yang akan test drive dan merasakan kenyamanan seperti yang Bapak kita tadi bilang sudah review, apalagi tentang suspensi kita XL7 tidak usah ragu. Silakan datang di dealer Suzuki National Besung Prima dan merasakan tentang kenyamanan kendaraan Suzuki passenger kita. Karena saya yakin kalau Suzuki lovers akan test drive video kita yang ada di sini, pasti kalau ada rencana beli pasti mereka akan Langsung jatuh hati. Oke, recommended. Jadi tinggal datang ke dealer ini, silakan bisa test drive mobil yang tersedia di sini dan dijamin langsung jatuh cinta. Oke, bandingkanlah dengan yang lain. Oke, ya. Jadilah smart konsumen. Yes. Jangan cuma dengar sini kan. Ya. Ini dan riset sendiri, buktikan sendiri. Yes. Jangan cuma by visual, tapi rasakan. Oke. Kenyamanan dari produk. Terima kasih sekali Pak Mutar dari video kita dan semoga ke depan makin sukses lagi di penjualan otomatis dan semoga pandemi bukan cepat berlalu. Kita bisa temukan jalan keluar yang baik untuk hidupi pandemi seperti ini. Jadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Walter sebagai head sales di mana dari masa pandemi Suzuki terus berinovasi dan memberikan sebuah strategi yang menarik untuk calon konsumen. Dan seperti sudah dibilang tadi, yang mau test drive silakan datang ke dealer, dijamin bisa langsung jatuh hati. Nah, sekarang kita sudah balik lagi bersama Pak Phil Pak dan harapan ke depan di masa yang
masih kita bilang masa pandemi seperti ini di industri otomotif harapannya seperti apa? Khususnya untuk Suzuki. Terima kasih. Ya, harapan dari kami selaku pemain otomotif atau selaku dealer ya Suzuki yang ada di Kota Manado, ekonomi di Kota Manado cepat stabil seperti tahun 2019, cepat stabil. Apalagi dengan situasi sekarang, vaksin sudah ada. Ya, harapan kami, harapan juga pemerintah mungkin dengan vaksin yang sudah ada itu akan mempercepat pemulihan perekonomian. Ya, pemulihan perekonomian. Apalagi sekarang dengan penerapan PPNBM ya, untuk merangsang agar supaya orang atau pengusaha-pengusaha tertarik untuk mobil. Daya beli itu meningkat. Ya. Nah, maka itu dengan strategi-strategi juga yang dimainkan atau program yang dijalankan oleh pemerintah, kita harus optimis bahwa itu bisa meningkatkan penjualan otomotif di Kota Manado. Oke, dan industri otomotif kita juga makin hari makin baik. Ya. Gitu aja Pak? Ya. Oke guys, jadi itu kita sudah mendengarkan baik sejarah dari Suzuki di Manado, penjelasan selama masa pandemi dan harapan juga semoga industri otomotif kita bisa lebih baik ya, kita boleh sama-sama menikmati hobi kita di dunia otomotif tanpa ada gangguan mungkin dari hal-hal yang kita inginkan. Oke, so guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak Pak Cliff yang mau mampir di video kita sudah bahas seputar pandemik dan otomotif, dan harapan semuanya bisa tercapai dan makin sukses terus di Suzuki Roda 4. Nah, kita ketemu di video selanjutnya.